Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep pembelajaran berbasis HOTS. Baik, sebelum lanjut kita berbicara tentang konsep pembelajaran berbasis HOTS, mari kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada mata pelatihan ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep berpikir tingkat tinggi, kemudian menjelaskan kompetensi keterampilan 4C, yaitu creativity, critical thinking, collaboration, and communication. Dan yang terakhir adalah menentukan pendekatan saintifik dalam pembelajaran berbasis HOTS. Baik, mari kita awali dari yang pertama, yaitu konsep berpikir tingkat tinggi. Konsep berpikir tingkat tinggi merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan ingat saja, namun di dalamnya membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi, seperti kemampuan berpikir kreatif dan kritis. HOTS melibatkan proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, kemudian membuat simpulan, mengembangkan representasi, menganalitis, membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Ada 4 kondisi yang memacu HOTS, yang memacu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama, sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi belajar yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Kemudian, kecerdasan dipandang sebagai pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, kemudian strategi belajarnya, dan kesadaran dalam belajar ataupun kebiasaan belajar atau kemandirian belajarnya. Kemudian, pemahaman pandangan ke arah multidimensi dan interaktif. Dan yang terakhir, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. HOTS, High Order Thinking Skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan ini juga digunakan untuk menggarisbawahi berbagai proses tingkat tinggi menurut jenjang taksonomi Bloom. Menurut Bloom, keterampilan berpikir itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya keterampilan berpikir tingkat rendah. Kemudian ada namanya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat rendah ini biasanya mencakup kemampuan mengingat, kemudian memahami dan menerapkan. Nah, ini termasuk keterampilan berpikir tingkat rendah. Kemudian ada namanya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini mencakup menganalisis, kemudian mengevaluasi dan mencipta. Kompetensi keterampilan 4C. Terdapat 4 kompetensi yang dituntut dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Kemudian ada kreatif dan inovasi, kreatif and inovatif. Selanjutnya kemampuan berkomunikasi, communication. Dan terakhir kemampuan bekerjasama atau collaboration. Nah, terkait dengan pembelajaran, maka untuk merancang siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tingginya, maka kita perlu melaksanakan pendekatan pembelajaran yang efektif. Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam K13 adalah pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis
keilmuan. Jadi kaidah-kaidah di dalam memahami sesuatu itu harus diawali dari proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, pada tahapan mengamati, pada tahapan ini kita mengarahkan siswa kita mengamati sebuah objek. Kemudian dari hasil pengamatan ini mereka akan termotivasi untuk mencari informasi secara lebih mendetail tentang hal-hal yang belum diketahuinya. Kemudian menanya pada tahapan ini kita mengarahkan siswa untuk berpikir secara kritis tentang hal-hal yang belum diketahuinya berdasarkan yang diamati. Ada hal baru yang ingin mereka tanyakan, kemudian mereka akan coba mencari jawaban sementara dari hal-hal yang belum diketahuinya, tentunya berdasarkan informasi awal yang mereka miliki. Nah, di sini akan melatih kemampuan untuk berpikir kritis, ada juga kreativitasnya di sini. Kemudian mengumpulkan informasi. Pada tahapan mengumpulkan informasi, kita fasilitasi mereka, kita bimbing mereka untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Kemudian mereka meramu informasi tersebut. Jadi dalam tahapan ini nanti ada proses creativity, ada juga collaboration. Karena pada tahapan ini biasanya kita membentuk sebuah kelompok, kita fasilitasi mereka untuk bisa menuntaskan pekerjaan secara bersama-sama. Jadi ada collaboration-nya di sini. Kemudian pada tahapan mengasosiasi. Pada tahapan mengasosiasi, siswa kita fasilitasi untuk menganalisis informasi yang didapat. Nah, pada tahapan ini tentunya ada proses creativity yang dimunculkan di sini, ada juga collaboration-nya di sini karena mereka secara bersama-sama mencari keterkaitan informasi yang sudah mereka dapat dikaitkan dengan data yang didapat. Nah, ini ada unsur collaboration, ada unsur kreativitasnya juga di sini. Kemudian yang terakhir mengkomunikasikan. Jadi pada tahapan ini biasanya kita memfasilitasi terjadinya sebuah diskusi, kemudian kita memberikan ruang bagi mereka untuk tampil ke depan mempresentasikan. Kemudian ada juga kita berikan ruang juga untuk menanggapi. Nah, ini bagian dari mengkomunikasikan. Ya, jadi pendekatan saintifik ini sangat relevan untuk diterapkan ketika kita ingin melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa kita. Nah, pada kegiatan inti pembelajaran munculkan 4C yang sudah disebutkan tadi. Ini ke dalam tahapan pendekatan saintifik, mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, ini tidak lain adalah untuk memberikan pengalaman belajar bermakna dan melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOS pada peserta didik. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih itu materi terkait tentang konsep pembelajaran berbasis HOS. Tetap semangat Bapak Ibu dan selamat pagi.